dalam satu Tuhan, Tuhan yang tidak pernah mati dan Tuhan yang tidak pernah mati di salib. Apa yang ada di dalam kitabnya orang Islam, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, apalagi Tuhan diperanakan, nggak ada di dalam Judaism. Saya percaya Trinitas. Ngapain gue dengerin orang yang nggak punya kompetensi gitu? Artinya di sini saya mau ngajak dialog kredibel. Di sini saya katakan kepada Anda, untuk mempelajari Alkitab itu tidak butuh untuk sekolah, tetapi apa gunanya sekolah tinggi teologi? Oke. Jangan orang bebas, saya Di nggak sini suka. kan narasi Anda itu berangkat dari sekarang, otoritasnya siapa, Pak? Gitu loh, paham nggak? Emang itu siapa kan begitu? Malah saya nggak respect. Anda berdasarkan Anda. Kalau Anda nggak mengarang bebas, makanya saya nggak. Jadi begini, jangan jadi begini. Artinya Trinitas kan berangkat dari pemahaman hermeneutik. Ya, dari teori, ya benar. Ya udah selesai. Rabi Hillel lebih dulu ada daripada Yesus ketika Yesus menjadi manusia ya. Yesus jadi manusia kan di era Bait Suci, di era Misnai. Apa persamaan Yesus dengan Rabi Hillel? Menyembuhkan orang sakit diperbolehkan pada hari Sabat. Jadi ada Torah tertulis, ada oral Torah, dan dia kalau orang Kristen istilahnya 10 hukum Taurat. Nah di sini para praktisi Kristen yang mindsetnya Helenistik perlu belajar mindset Yesus di dalam tradisi Yahudi supaya nggak gagal paham. Jadi saya menangkap bahwa Anda menerangkan itu menurut otoritas Anda sendiri. Terus saya kami. Iya, sama aja lah. Premisnya, siapakah firman yang menjadi daging pada Yohanes 1 ayat 14? Apakah Allah ataukah Yesus? Terus bagaimana Anda bisa menarasikan bahwa Yesus itu adalah Allah? Nah, yang pertama, Bapa itu Allah bukan? Allah. Yesus itu Bapa bukan? Bukan. Ada nggak di situ sang firman itu diterangkan sebagai Yesus di dalam Torah itu tadi? Nggak ada kan? Iya. Nggak ada kan? Nah, dari yang tidak ada, maka para praktisi Kristen, tafsir itu relatif, benar? Tafsiran ini ada dua. Tafsiran sebagai menerima Yesus dan tafsiran yang menolak Yesus. Anda kan menafsirkan menolak Yesus. Lagi lu. Makanya Bill jadi orang Kristen itu yang kredibel loh. Mana? Sebab kata Lucifer baru muncul di dalam kasana kekristenan pada Alkitab terjemahan bahasa Latin Vulgata, terjemahan dari Bapak Gereja itu siapa? Saint Jerome, abad keempat. Gini loh. Jadi jangan tanya konsili kepada kita. Trinitas itu muncul di 325 Masehi. Bisa nggak menurut Billy? Jadi kalau ternyata memang demikian, mau dibikin apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati tentunya di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan kembali sebuah diskusi antara Yudaisme yang diwakili oleh saudara Valen ya, dengan pihak Kristen yang diwakili di sini adalah saudara Billy. Nah, yang menarik topik yang coba diangkat oleh saudara Billy ini adalah ketika dia mengatakan bahwa Kristen tersebut juga mempunyai syariat ya, dan sepertinya ini Kristen memang tidak mau kalah ya dengan agama-agama samawi, ingin berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Namun sangat disayangkan sekali apalagi dia mengklaim bahwa syariat yang dia bawa tersebut berdasarkan kitab Torah yang diyakini oleh saudara Valen ya. Dan tentunya ini tentu akan mempermalukan dia sendiri, karena setelah dikonfirmasi kepada saudara Valen ternyata apa klaimnya ini tidak terbukti sama sekali ya.
dan bahkan pada akhirnya dia mengakui bahwa ajaran atau keyakinan yang dia anut itu berdasarkan hasil Konsili Nicea 325 Masehi ya. Nah, bagaimana keseruan diskusi kedua orang ini nanti kita akan dengar bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, like serta share-nya. Dan begitu juga kita dukung channel RIM ya, Risalah Islam Media, dan juga channel-channel Islam lainnya untuk terus membentengi umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Ya, selamat malam, shalom. Ya, di sini kita akan membahas bagaimana perannya suatu aturan yang disebut syariat atau Taurat. Ada yang mengatakan bahwa Kristen itu tidak mempunyai syariat, tapi kita akan bahas di sini apakah syariat itu berbeda dengan Taurat. Sekian dulu. Iya, selamat malam. Iya, malam. Saya yang ada di Jumrim, salam satu Tuhan. Tuhan yang tidak pernah mati dan Tuhan yang tidak pernah mati di salib. Berbicara tentang fundamental ini ya, prinsip fundamental. Artinya kalau dalam Judaism sudah sangat jelas. Tuhan itu satu. Nggak ada satu dalam tiga, tiga dalam satu, nggak ada. Dan itu sudah menjadi hasil yang final bahwa Tuhan itu tidak bisa dalam bentuk fisik. Artinya begini, di dalam Judaism sudah dikodifikasikan amaran Nabi Mose dan Maimon bahwa Tuhan di dalam Judaism itu adalah Tuhan yang tidak diperanakan. Dan itu sesuai dengan narasi yang ada di dalam perspektif Judaism bahwa Shem itu tidak diperanakan. Jadi tidak ada Tuhan jadi anak, itu jadi Tuhan maka ada. Makanya ini sangat chemistry dengan apa yang ada di dalam kitabnya orang Islam. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya Tuhan itu satu, Tuhan tidak diperanakan. Jadi kalau mau yang fundamental itu bisa dilihat di dalam Slosa Asyarif Karim sebagai prinsip fundamental dari perspektif Judaism. Di sana ada satu narasi di alinea ketiga bahwa Shem itu bukan dalam bentuk fisik secara regik. Kalau kita membahas syariat halakha, kalau dalam Judaism halakha panjang, bisa seminar 1 tahun belum bakalan selesai kalau bahas halakha. Karena ada halakha, ada minha, dan itu sangat panjang. Tapi kalau bahas tentang fundamental ya cukup simpel. Judaism menyembah satu Tuhan yang insaf, yang tidak terbatas, dan cuma satu. Tidak dalam bentuk fisik daging, satu dalam tiga atau tiga dalam satu, nggak ada yang istilah begitu. Apalagi Tuhan diperanakan, nggak ada di dalam Judaism. Oke, terima kasih. Bang Farhan dulu lah untuk menjelaskan. Iya, apalagi yang dijelaskan. Tadi kan udah jelas ya. Fundamental kita bahwa Tuhan itu satu dan itu ada di dalam Slosa Asyarif Karim. Ya, sesuai dengan apa yang ditulis oleh Rambam. Itu sudah sangat jelas kalau kita mau melihat di dalam perspektif kekristenan. Saya mau tanya dulu sama yang dialog sama saya. Anda Kristen bercorak Trinitas enggak? Saya percaya Trinitas. Ya udah, simpel itu aja. Jadi gini, ketika Anda menjelaskan prinsip fundamental Anda, Kristen kan bercorak Trinitas. Tolong kasih juga datanya. Dalam arti begini, saya menjelaskan saya melalui Rambam kan, Rabbi Mose dan Maimon, saya punya otoritas. Gitu. Artinya begini, ketika saya berdialog dengan seseorang, kalau saya kan bukan pendeta, bukan apa ya. Artinya saya membawa satu pemahaman. Gitu. Jadi tolong Anda juga bawa pemahaman dari siapa, setidaknya Bapak Gereja. Dan saya tidak mau berdialog dengan orang yang tidak memakai data secara konkret. Oke, terima kasih. Jadi kalau dikatakan Tuhan tidak beranak, berarti itu meminjam kata daripada Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua,
kepercayaan Yahudi itu ada pada kitab Taurat. Dia menjelaskan tentang Tuhan. Dan tidak ada yang Kristen tidak membantah soal ketuhanan. Tuhan yang Esa tidak ada yang membantah. Yang Kristen yang mana mengatakan Tuhan itu 2 atau 3? Tidak. Tetapi dalam Trinitas itu tidak tertulis. Tapi dalam kitab Taurat juga menjelaskan tentang adanya tentang Trinitas atau lebih daripada Allah yang menunjukkan kehidupannya lebih daripada satu oknum. Berkali-kali yang saya tunjukkan dalam Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 3 ayat 22 dengan menggunakan kata jamak. Bisa saja kan Anda berkata itu sebagai kata penghormatan. Buat kalau kita berpikir secara logis, kepada siapa Allah memberi penghormatan? Bukan kepada ciptanya, dia hanya mencintai, bukan menghormati. Tapi justru sebaliknya, ciptaanlah yang menghormati Allah, bukan Allah menghormati manusia. Itu salah satu pandangan dari saya. Jadi kalau untuk menjelaskan Yahudi, seorang Yahudi menjelaskan tentang ketuhanan Yesus, ya nggak bisa lah. Mereka juga nggak punya catatan tentang Yesus. Bagaimana mereka menjelaskan itu? Sekian dulu. Ya, maksud saya begini loh, Pak, siapa ini yang namanya dari praktisi? Siapa? Pilih. Oh ya, gini loh Pak Billy. Saya kan menarasikan segala sesuatu, saya berpijak sama Rambam, yaitu Rabbi Moshe ben Maimon. Siapa Rambam? Rambam itu adalah orang yang berkompeten untuk menjelaskan Torah. Gitu. Artinya saya tidak berangkat dari pemahaman saya sendiri. Paham nggak sampai di sini? Ketika Anda menjelaskan, tolong tunjukkan referensi Anda. Gitu. Contoh misal kayak begini nih. Ketika Anda menjelaskan iman Anda, ini loh Bang Valen, saya berangkat contoh kayak dari Bapak Gereja, dari Irenaeus kah, dari Uskup Alexandria kah, atau dari Athanasius kah, kan Bapak Gereja itu kan banyak. Jadi saya minta tolong, kalau saya dengerin kamu buat apa? Kamu siapa? Emang kamu sekolah tinggi teologi di mana? Apa kamu seorang seorang sarjana Alkitab? Enggak kan? Terus aku ngapain dengerin narasi kamu? Sedangkan kamu itu bukan seorang pendeta, bukan seorang istilahnya sarjana Alkitab. Ngapain gue dengerin orang yang nggak punya kompetensi? Gitu. Artinya di sini saya mau ngajak dialog kredibel. Saya mengambil satu narasi dari Rambam. Siapa Rambam? Salah satu rabi. Dan gua pakai Rambam, terus hidup pakai mindset kamu sendiri. Gak bisa dong. Gitu loh. Paham nggak maksud saya? Saya nggak akan terusin dialog kalau modelnya kayak begini. Gitu. Orang saya pakai Rambam, terus saya mau percaya dengan omongan kamu, sedangkan apa ya kalau gue bilang, notabene kamu bukan pendeta, satu, kamu bukan sarjana Alkitab, terus gue harus percaya dengan omongan kamu. Enggak lah. Terkecuali kamu contoh misal, Bang Valen, ini dari Eusebius. Oh menarik, saya dapat edukasi. Terus kalau gue dengerin dari penjelasan mindset kamu, ngapain? Dialog aja sama yang lain. Oke, lanjut. Ya, seperti itulah. Anda menunjukkan bahwa kapasitas Anda dan Anda mengenalkan tentang bagaimana penanggapan rabi Anda. Di sini saya katakan kepada Anda, untuk mempelajari Alkitab itu tidak butuh untuk sekolah, tetapi bagaimana kita itu rajin untuk mempelajari dan memahami Alkitab. Dan saya itu untuk belajar Alkitab itu mempunyai dari mana ada satu narasi kalau mempelajari Alkitab nggak pakai sekolah. Terus apa gunanya sekolah Alkitab? Apa gunanya sekolah tinggi teologi? Oke. Jangan orang bebas, saya nggak. Di sini. Jadi dasar dari segala sesuatu itu untuk memahami kita harus mempunyai tuntunan untuk mempelajari Alkitab, dan kita itu harus percaya bahwa tuntunan seperti referensi daripada orang-orang yang memahami soal Alkitab. Tapi maaf, saya tidak bisa jelaskan siapa dasar tuntunan saya pada hari ini, karena sudah saya tahu dampaknya pasti adalah penghinaan dan sorotan. Makanya saya juga tidak akan untuk menjelaskan itu. Nah, kalau berdasarkan fakta-fakta sejarah dalam Alkitab, Yesus saja menantang pengajaran orang Yahudi. Nah, jika Anda membawa rabi Anda, ya saya sudah tahu bahwa Yahudi itu dari dulu itu, dari zaman Yesus sampai hari ini juga masih menunggu kedatangan seorang Mesias. Dan saya tahu juga bagaimana Yahudi itu tidak pernah percaya kepada Yesus. Nah, Anda sekarang Anda jangan berdasarkan narasi Anda itu berangkat dari otoritasnya siapa?
siapa, gitu loh, paham nggak? Ini kan Kan saya sudah ini kan bilang, konten. saya tidak mau nyebut. Saya Loh, sudah kok nggak katakan, menyebut? saya tidak mau nyebut. Gimana? Iya, Ini kan judulnya, temanya kan apa tadi? Umi Dini, tolong judulnya Enggak lah. apa tadi? Fundamental. Enggak, saya lebih tahu. Sebentar, temanya begini, Apa? syariat Kristen menurut Billy itu adalah Torah. Nah, gua ngejelasin fundamental daripada Torah, gua berdasarkan orang yang punya basic Torah. Siapa? Rabbi Moshe ben Maimon. Siapa Rabbi Moshe ben Maimon? Orang pada terkenal, ada bukunya, ya kan? Dia diakui oleh sarjana-sarjana Alkitab. Contoh misal kayak begini, Bang Valen, ini temanya kayak begini nih. Nah, ini pemahaman dari Bapak Gereja perihal konsep iman seorang Kristen kan banyak. Irenaeus kan ada, Eusebius kan ada. Kenapa Anda nggak pakai itu? Terus kalau saya mendengarkan Anda yang notabene Anda bukan seorang murid dari sekolah tinggi teologi, jangankan sekolah tinggi teologi, sekolah Alkitab aja Anda enggak. Terus gua mau percaya dengan asumsi yang kamu buat, kan bodoh di saya kan gitu. Maksud saya, kalau saya nyodorin data ini saya memakai pemahaman dari seorang Rambam, dan Anda juga harus pakai dong. Ini loh Bang Valen dari seorang Bapak Gereja, contoh kayak Irenaeus. Nah, saya salut dengan Anda. Anda mengeluarkan data juga. Nah, kalau Anda tinggal ngomong bla 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 bla, ya ngapain kok dengerin you? Emang you siapa? Kan begitu. Malah saya nggak respect. Kecuali Anda, saya berhadapan dengan Bart Ehrman. Nah, ini sekarang saya mau harus jelaskan dalam penjelasan konsep Alkitab itu tidak bisa dirangkup oleh Rabi Anda. Rabi Anda tidak bisa menjelaskan soal nubuatan apa yang akan terjadi. Jika saya berdasarkan nabi saya sudah tahu ke depan itu jadi apa dunia ini. Ini lebih parahnya. Jadi kalau soal pengetahuan, saya lebih mendalami pengetahuan informasi yang saya dapat gelar Anda apa? Nabi saya. Gelar Anda apa sekarang? Brother, kalau Anda mau tanya gelar Anda apa saya sekarang gitu? Oh, enggak, jadi gelar Anda apa? Gelar atau fakta-fakta dalam Alkitab. Kalau Anda ini bergelar, ngapain Anda belajar Alkitab? Bukannya Anda belajar bukan Alkitab, pengetahuan kitab, bukan. Gelar Anda salah. apa? Gitu loh. Gelar Anda apa? Kalau cuma ngarang bebas, itu juga bisa ngarang bebas. Saya tidak mengarang bebas. Makanya, Anda berdasarkan nabi Anda. Kalau Anda berdasarkan nggak nabi mengarang saya. bebas, siapa? Hah? Siapa nabi kamu? Makanya kan saya sudah mengatakan saya tidak akan bilang dari nabi catatan bukunya. Ya kan? Dan saya juga menjelaskan bagaimana pentingnya kesehatan, bagaimana akhir zaman. Dia juga menjelaskan tentang nubuatan-nubuatan. Tunjukkan, Rabi Anda apa menjelaskan tunjukkan Pak Billy. Tetapi saya tidak mau Anda bawa dari mana gitu loh. Kalau saya mau jelaskan tentang buku-buku itu untuk apa saya bawa di sini? Saya baca, saya rangkumkan. Loh, jelaskan. Iya jelasin. Iya dari paham siapa? Coba jelasin. Saya hanya untuk menjaga nama golongan saya. Ntar dibilang bidah, ntar dibilang sesat. Enggak bisa. Siapa yang bilang bidat? Mana gue bilang bidat sama itu? Belum sekarang. Belum sekarang. Tapi saya sudah tahu efeknya ke bawah kemana. Orang saya itu gini loh. Anda sekarang saya bilang. Pak Billy, dengerin dulu ya. Dengerin dulu. Yang namanya orang dialog kredibel, saya kasih contoh ya. Contoh ini ya. Bang Valen tolong jelasin prinsip Torah. Saya kan bukan sarjana Torah. Saya tahu murid sama kayak Anda. Dan saya memakai paham dari seorang rabi. Menurut rabi, si A seperti ini. Dan Anda juga akan menanggapi menurut Bapak Gereja. Nah ini kan menarik. Gitu loh. Tapi kalau yuk dengerin gua dengan pemahaman gua, yang notabene gua bukan seorang raf, apa gunanya gitu? Orang gua bukan orang yang berkompetensi untuk menjelaskan Torah, ngapain yuk dengerin gua? Begitu sebaliknya ketika you menarasikan pemahaman Anda, kalau itu berasal dari mindset Anda, dari point of view Anda, ngapain? Oke. Jadi emang kalau sarjana Alkitab, emang jadi begini. Gitu. Jadi kamu ini penganut Rabi Simlai ya? Penganut Rabi Simlai. Kok Rabi Simlai? Nah, kamu bilang tadi Talmud. Loh, kok ngapain jangan bahas Talmud dulu? Kita bahas tentang konsep fundamental, kan tadi judulnya apa saya agak lupa itu.
Nah, syariat kamu Torah, jelaskan saja segala macam. tentang. Nah, sekarang Loh, kamu saya menjelaskan dari pemahaman seorang rabi yang udah ada kredibilitasnya, gitu loh. Paham nggak Anda? Dan kalau saya menjelaskan dari paham dari arus utama dari para rabi, maka Anda harus adil dong, apple to apple. Bang Valen, ini pendapat dari Bapak Gereja, namanya Uskup Alexandria, kredonya seperti ini. Kenapa nggak kamu? sekarang Kenapa? kalau kamu berbicara Bapak Gereja, berarti kamu berbicara gereja apa dulu? Siapa Bapak-bapak gereja itu? Mereka mendirikan gereja apa? Kan kamu Kristen. Orang Nah. Kristen kan pasti ada sejarahnya, ada historisnya. Mereka punya yang namanya nama-nama Bapak Gereja. Dan ada yang namanya Dewan Ekumenis. Kan gitu. Berarti kamu salah orang. Kok salah orang? Ya saya nggak mau dialog dengan orang yang nggak punya kompetensi gitu. Makanya kan kami lebih mendalami Alkitab saja, isi Alkitab. Nah, kalau kamu belajar, nggak ada gurunya, nggak ada gurunya kamu. Ada dong, ada standarnya dong. Siapa? Iya siapa? Roh Kudus. Makanya saya nggak. Jadi begini, jangan jadi begini. Nggak jadi bisa begini, begitu. saya katakan kamu ya. Dialognya kan debat kusir. Makanya saya katakan kepada kamu, kebanyakan orang seperti Anda itu sangat membanggakan apa yang dimiliki Anda. Nggak dengerin kamu. Anda lebih tidak cerdas. Karena kenapa? Saya tidak berdasarkan ajaran kami, tidak golongan kami, tidak berdasarkan ajaran Bapak Gereja. Nah, terus Bapak Gereja buat apa? Bapak Gereja. Bapak Gereja yang besar, tanya mereka aja. Tanya mereka aja. Kalau bicara Bapak Gereja, bukan aliran kami. Tanya aja. Terus kamu nggak punya pijakan gitu? Otoritas adalah. Iya, siapa otoritasnya? Siapa? Saya sudah katakan saya tidak akan mau sebutkan di sini karena akan menjadi bahan ejekan aja. Ya iya adalah, saya selesai dialog ya. Makanya saya itu seringkali ngomong di channel saya nggak suka dialog dengan orang yang nggak kredibel. Jatuh-jatuhnya debat kusir. Ngapain juga saya harus nanggepin orang yang tidak kredibel? Nah, Anda berdasarkan rabi Anda. Ahli-ahli Taurat yang ditantang oleh Yesus sendiri. Dan saya tidak berdasarkan Bapak Gereja juga. Kalau Anda berbicarakan Bapak Gereja, ya golongan lain lah. Bukan golongan saya. Kami tidak berdasarkan atas Bapak Gereja atau daripada aliran gereja yang utama, tidak. Bukan itu. Ada juga, emang Yesus seorang rabi? Gue tanya. Ya, dalam catatan dia adalah rabi. Tunggu dulu. Iya. Syarat menjadi seorang rabi itu kayak gimana? Nah, tetapi disebut rabi. Dalam aturan Yahudi, ya kamu jelaskan saja syaratnya. Dalam aturan berarti Yahudi. Kamu kan nggak tahu kan? Kamu nggak tahu kan? Nah, sekarang kamu jelaskan dalam pemahaman pengetahuan Anda tentang Yahudi. Itu kan jelas saja. Ya, berarti Anda nggak tahu kan? Brother, ilmu apa yang kami dapat itu gampang. Iya, berarti Anda nggak tahu kan? Syarat menjadi seorang rabi. Anda juga berbicara mau bicara soal rabi. Gini aja deh. Ini bentar, bentar. Kita kembali ke tema aja. Ya, kembali ke tema karena Billy di sini klaimkan bahwa syariat Kristen katanya Torah. Nah, ini aja. Mending kita bahas ini aja. Karena netizen nunggu juga. Nah iya, saya kan ngomongin masalah Torah, ya saya kan membawa seorang rabi gitu loh, Umi. Nanti kalau saya pakai mindset saya sendiri, artinya Bang Valen siapa? Bang Valen aja bukan rabi. Jadi iman kalian itu berdasarkan orang. Itu bedanya kita, bro. Iman saya berdasarkan kitab, Anda berdasarkan orang. Nah, itu bukan. Gini loh. Pak Billy. Nah, kenapa kita berdasarkan rabi? Anda kan nggak ngerti. Bisa Anda diam sebentar, saya jelaskan perihal kenapa saya memakai otoritas rabi. Yang namanya rabi itu kan English, terjemahan Inggris. Hebrunya haraf. Haraf itu siapa? Haraf itu the great man, the great one. Siapa? Salah satunya adalah Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu itu bisa disebut sebagai seorang haraf. David Amelek itu haraf. Shlomo Hamelek itu haraf. Makanya di dalam Pirkei Avot pasal 1 ayat 1, Moshe kibel Torah misine umsara Yosua listekeni. Musa memberi Torah, Musa menerima Torah dari Sinai, diberikan kepada Yosua diberikan kepada orang bijak diberikan kepada para nabi diberikan kepada majelis besar.
Dan di dalam majelis besar itu ada kumpulan yang namanya seorang rabi-rabi. Ada rabi lokal, ada chief rabi, nanti ada lagi bawah-bawahnya, ada moreh, kalau cewek morah. Nah itu otoritasnya sampai kepada Musa Rabbeinu, dan ajaran kami tidak pernah berbeda. Makanya kalau kita menjadi seorang talmid, kita nggak bisa keluar dari koridor. Ya, jadi begini bro. Paham Anda? Jadi kalau iman kamu itu berdasarkan para si rabi. Kalau kita berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Nah, tuntunan pengetahuan kami tentang isi daripada Alkitab bukan berdasarkan manusia seperti Anda kepada rabi Anda. Dari mana Anda? Dari Roh Oh, itu Kudus. kan udah gue bilang Roh Kudus. Oke, Trinitas. Mana ayatnya dalam Trinitas secara letterlix? Nah, makanya saya katakan rabi Anda Jangan makanya, tunjukin aja. Belajar. Nah, sekarang Loh, bisa Anda tunjukin jelaskan aja kejadian, di mana? Ya, kejadian Di mana? Kejadian 1 Oh, itu bukan Trinitas karena nggak ada Trinitas. Memang dalam catatan Alkitab ada tulis Trinitas? Ada nggak Trinitas di dalam Kejadian 1 ayat 20? Nggak ada. Tidak. Kalau yang Dalam nama, Alkitab oke, dari Kejadian sebentar sampai dulu, Wahyu sebentar. tidak ada Trinitas. Iya, sebentar dulu. Dari Kejadian sampai Wahyu nggak ada kata secara letterlix Trinitas. Artinya ada satu konsep yang namanya hermeneutik. Benar nggak? Nah, berarti Anda setuju nggak kalau Trinitas itu hasil dari hermeneutik? Jadi sebenarnya Loh kok jadi sebenarnya gimana sih Pak? Kan Kata Trinitas, Alkitab. kata iya berdasarkan Alkitab. Saya percaya orang Kristen itu mempercayai Trinitas sebagai konsep fundamental dan itu menjadi credo yang dibuat oleh Athanasius, gitu loh. Saya percaya itu Pak. Saya tidak akan menghilangkan sejarah, enggak. Saya percaya dan credo itu sampai sekarang, gitu loh. Artinya kalau di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak ada kata Trinitas secara letterlix, artinya ada konsep yang namanya hermeneutik. Dan kalau Anda dengan rendah hati berkata, iya Bang Valen, tidak ada kata Trinitas di dalam Alkitab, tetapi kami pakai konsep yang namanya hermeneutik. Karena bagi umat Kristen di situ ada satu narasi yang mengidentifikasi adanya Trinitas, dan kami menghermeneutik itu semua. Gak ada masalah kok Pak. Benar. Ya jadi artinya Trinitas kan berangkat dari pemahaman hermeneutik. Ya dari teori, ya benar. Ya udah selesai, kita nggak usah debat. Oke, lanjut ke meeting. Barusan dari Bang Valen ya. Jadi kalau sekali lagi Billy atau siapapun kalau mau debat dengan Bang Valen sih masih ini ya, tapi nggak mau kalau misalkan tidak menggunakan data. Beda lagi dengan Ishak ya. Ishak ini kencang tapi ya terasa sendiri lah ya. Jadi Bang Valen gimana ini, kembali lagi ke tema. Ini nih Bang Hans nih moderator. Kembali lagi ke tema bahwa Billy ini mengklaim bahwa syariatnya Kristen itu adalah Torah, begitu. Ya, oke. Kalau syariatnya Kristen Torah, kita buka di dalam, saya share screen dulu Midinia. Bagaimana seorang Kristen berkata bahwa syariatnya dari Torah? Sebentar, saya share screen dulu. Mana Alkitab Kristen buat? Oke, maaf. Kita buka. Ini dulu ya, bentar. Oke. Jendel dulu bentar. Kalau Pak Billy berkata bahwa syariatnya Pak Billy dari Torah, kita lihat dalam Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Artinya, bagaimana Anda bisa berkata kalau syariat Anda itu dari Torah? Sementara Paulus sendiri berkata, dengan matinya Yesus sebagai manusia, maka Yesus membatalkan hukum Taurat. Saya jadi bingung. Coba Anda jelaskan, ini hukum Taurat udah batal, Yesus sudah mati. Gimana Anda ngejelasin? Sebenarnya Anda yang lebih tahu karena Anda mempunyai seorang rabi yang menjelaskan Taurat. Tetapi buktinya Anda bertanya sama saya, ini herannya saya. Loh, ini kitab kamu, Efesus 2 ayat 15, bilangnya begini.
Anda kan mengklaim. Jadi Anda sebesar kan mana mengklaim. Rabi Anda mengetahui tentang Taurat? Ini saya bingung juga. Rabi Anda atau Anda aja yang bingung? Berarti Anda berbohong dong. Kalau begitu saya jelaskan. Oke? Silakan. Taurat itu adalah hukum perintah atau ajaran. Ya kan? Betul nggak? Iya, lanjut aja Pak, lanjut. Jadi sebenarnya ada dua hukum yang Yesus bicarakan. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi hukum Taurat. Nah, dalam penyerapan bahasa Indonesia itu entah kenapa, brother, keluar kata hukum Taurat. Apakah di dalam bahasa Inggris akan keluar kata hukum Taurat atau Taurat? Tidak. Coba Anda periksa dulu, dicek dulu. Apa kata saya dari salinan bahasa Ibrani salin ke bahasa Inggris, apa akan keluar kata hukum Taurat? Tapi penyerapan bahasa Indonesia pasti keluar kata hukum Taurat. Makanya di sini banyak yang bingung. Tetapi di sini saya fokuskan Anda untuk dua hukum yang Yesus bicarakan. Aku datang untuk menggenapi, bukan meniadakan. Bapak itu Kristen beneran apa enggak sih? Saya jadi curiga deh. Atau jangan-jangan Kristen cuma rutinitas. Jadi begini, bro. Hukum Taurat itu coba jelasin hukum. Tadi dua, sekarang tiga. Coba jelasin hukum kasih dari Yesus bicarakan Kristus. Ini dua, tetapi saya bicara dulu tentang hukum Taurat ya. Anda mau percaya atau tidak, yang penting ini untuk netizen juga, untuk mendengar, biar netizen yang menilai bahwa hukum Taurat itu ada 3 perujukan. Yang pertama merujuk pada 10 hukum, yang kedua dia merujuk pada 5 kitab, yang ketiga adalah dia merujuk pada aturan-aturan Tuhan. Itu yang pertama. Ya, baru hukum Taurat itu juga ada terbagi 3. Yang pertama moral law atau hukum 10 hukum. Yang kedua civil law. Yang ketiga sanitary law. Itu yang ketiga. Nah kan Taurat itu instruksi. Hukum atau perintah. Moral, hukum moral itu, emangnya hukum moral itu aseret ada farin gitu? Terserah membagikan dalam bahasa pembagian dari Nabi Anda. Saya menjelaskan fakta-fakta yang di Alkitab saja. Iya, dari mana hukum moral itu adalah 10 firman Elohim? Kamu membahas baru aja kamu membahas 613 mitzvot. Dari mana kamu bilang mispatim? Ya, atau jadi perintah yang jangan jadi begini gini loh. Kalau kamu nggak tahu, kalau kamu nggak tahu, nanyalah. Kalau kamu nggak tahu, nanya. Maaf, saya tidak mau tahu karena saya tidak membagi hukum Allah itu di dalam hukum mitzvot. Anda silakan Anda tertawa. Hukum 600 mitzvot. Sekarang saya tidak berbagi itu. Nah, kalau Anda pelajari siapa sih yang membagi hukum mitzvot itu? Dan dalam kitab mana dia menjelaskan itu? Ya, dalam buku Anda tahu kan? Iya kan? 613 mitzvot tahu kan? 613 mitzvot. Iya, coba Anda buka linknya Ibu Rita Wahyu. Saya kasih seorang Kristen yang kredibel. Tar dulu, saya jelaskan. Itu dibuat oleh Rabi Anda. Itu di tahun itu dia membagi 613 dalam kitab Talmud. Apakah orang Kristen wajib mempercayai kitab Talmud? Tidaklah. Kitab Talmud itu kitab apa? Kitab daripada otak-otak para ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi yang menjabarkan hukum itu. Di dalam kitab Talmud lah hukum itu dijelaskan. Tidaklah, kami nggak pakai itu. Nah sekarang kalau kami tidak pakai itu dan kami menjabarkan Taurat itu sendiri, bagaimana? Haruskah? Apakah kami berdosa? Apakah itu kami dibilang salah? Enggak lah. Yang mengatakan salah kan itu kaum Yahudi, bukan Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kita berbicara hukum apa yang digenapi oleh Tuhan, hukum apa yang digenapi oleh Yesus. Nah sekarang saya kasih bilang. Ya, itu adalah hukum yang ketiga yang saya sebutkan adalah hukum upacara, yaitu apa yang berbicara tentang hukum korban. Ya kan? Coba kita buka dalam Keluaran 24 ayat 5. Jadi kalau Kristen anti sama Talmud, orang Yesusnya ngajarin Talmud. Gimana orang Kristen coba? Makanya banyak orang Kristen itu yang mindsetnya Helenistik. Mereka sangat anti dengan Talmud, sementara Mesiasnya ngajarin Talmud gitu loh.
Itu ada dalam narasi Yesus ketika Yesus mengajarkan Talmud ya. Saya ambil, coba Umi Dini buka dalam Matius 7 ayat 12. Yep, share screen. Ya, Jadi, Matius 7 ayat 12. si Dedi mana sih ini? Bentar. Kenapa nih? Kenapa nih? Matius 7 ayat 12. Matius, enggak Roma nih. Matius atau Roma? Matius. Roma kelapa. Roma kelapa. Matius bro? Billy kok mati gaya kayak Matius. begini, Bil? Matius berapa dia tuh? 7:12. Salah. Billy lagi nuang, Baca. Meme lagi judi, belum selesai judi. Ini gimana nih, Kristen? Aduh, mau debat kok gitu dulu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Begitu, sekian dari saya. Itu kalau pengajaran itu kan dikutip langsung dari Talmud. Kalau kita ngebaca di dalam Talmud Syabat 31a, di sana dikatakan apa yang jahat Bang Valen, di matamu, itu bentar, suara-suara apa sih, kayak suara jangkrik gitu tiap kali bunyi? Jangkrik. Kalau enggak, Bukan, kayaknya bukan, itu dari apa ya? Soalnya kalau nggak ngomong dia nggak bunyi gitu loh. halo denger Itu nggak? kayak ada suara jangkrik ya. Kencang. Itu kayak suara Roh Kudus itu. Jadi kalau kita ngebaca di dalam Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Coba itu tuh si Itulah Bambang isi apa seluruh- tuh? Si Homo Rion itu tuh, coba tolong screennya dia tuh. Homo Rion. Oh, ada si Rion. Yon, Masuk, lu Yon. jangan ganggu dong, Yon, kalau masuk, Yon. Iya, Bentar. Siga itu. Ini Siga siapa itulah. yang share screen? Si Rion Homo Gay itu lagi cari perhatian dia. Yon, lu nggak usah cari panggung di sini deh, Yon. Cari takutnya perhatian. bukannya ada Rion, gue salah tebak takutnya. Enggak, itu kalau yang share screen kayak gitu emang ada Rion. Buat ini ngeledek Yahudi. Lu kalau mau masuk di sini boleh aja, Yon. Tapi lu jangan Enggak. bikin ulah. Si Rion tuh ayam kaparot tuh, si Rion itu. Iya. Ayam kaparot itu loh. Ya itu Rion. Lu mau masuk sini boleh-boleh aja, Yon. Tapi lu kalau bikin ulah gua kick lo beneran. Oke, Bro Valen. Jadi di situ Yesus tidak, Bro Valen. Jadi di situ Yesus tidak Iya. mengajarkan kitab Talmud, brother. Di situ disebut kitab. Loh, nggak ngejaran kitab Talmud dari mana? Coba Di situ, coba kalau Anda dibuka dibilang Talmud. kitab Taurat, Tunggu dulu. kitab Taurat dan kitab. Gini. Ini gue baca dulu ya, gue baca sebentar. Anda kan Nah, coba Anda diam dulu baca ya. kitab Talmud atau Di dalam Matius 7 ayat 12, Ya. segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh pengajaran dari Torah dan kitab para nabi. Dan Matius 7 ayat 12 ya, Matius 7 ayat 12 kita tahu. Anda tahu nggak Rabi Hillel? saya tidak tahu dengan Rabi. Nggak tahu kan? Ya. Ya, nggak tahu. Makanya dengerin dulu. Hmm. Antara Yesus dengan Rabi Hillel itu lebih dulu Rabi Hillel. Hmm. Dan Rabi Hillel pernah mengajarkan, Hmm. dan itu tertulis di dalam Talmud Syabat 31a, apa yang jahat di matamu, jangan lakukan itu terhadap sesamamu. Itulah keseluruhan Torah. Sementara sisanya merupakan Apa? penjelasan. Maka Bagaimana pergilah kitab Taurat? dan coba saya ulangi lagi ya. Ya. Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 12. Ah. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh pengajaran Torah dan kitab para nabi. Dan saya mencoba untuk mengkorelasi.
Yesus dengan Rabi Hillel lebih dulu mana? Anda kan nggak tahu siapa Rabi Hillel. Makanya saya jelasin. Rabi Hillel lebih dulu ada daripada Yesus ketika Yesus menjadi manusia ya. Yesus jadi manusia kan di era Bait Suci, di era Misnaik. Artinya lebih dulu Rabi Hillel. Karena Rabi Hillel seorang guru dan dia punya madrasah, punya sekolah yang namanya Beit Hillel. Dan Rabi Hillel pernah mengatakan di dalam Talmud Syabat 31a, catat ya, Talmud Syabat 31a, di sana dikatakan, apa yang jahat di matamu, jangan lakukan itu terhadap sesamamu. Itulah keseluruhan Torah, sementara sisanya merupakan penjelasan saja, maka pergilah dan pelajari. Contoh lagi, Yesus mengutip narasi yang ada di dalam pengajaran Rabi Hillel. Apa persamaan Yesus dengan Rabi Hillel? Menyembuhkan orang sakit diperbolehkan pada hari Sabat. Itu ada di dalam Tosefta Sabat 7:14. Kalau dalam Perjanjian Baru Markus 3 ayat 2-4. Kalau dalam Talmudnya ada di dalam Tosefta Sabat pasal 7 ayat 14. Mengangkat sebuah barang diperbolehkan pada hari Sabat. Yohanes pasal 5. Kalau di dalam Talmudnya Betsa 26b. Jadi bagaimana mungkin seorang rabi itu tidak mengajarkan Torah Shebal Peh atau yang dikenal sebagai Talmud di era modern? Saya kasih kamu edukasi. Di zaman Mose Rabbeinu, itu Hashem mengajarkan Torah secara lisan semua, dan itu ditulis sama Mose Rabbeinu. Hashem menulis itu cuma dalam konteks Lukos Haeven atau kedua lobatu. Itu aja yang disebut dengan Aseret Hadifrod atau 10 firman dari Hashem. Lainnya itu semua lisan, tetapi itu ditulis sama Moshe Rabbeinu di dalam kitabnya yang dikenal sebagai Sefer HaTorah atau 5 kitab Musa, dari Bereshit sampai Devarim, di dalam bahasa Greek Pentateuch. Dan kalau masuk ke dalam Hebrew lagi namanya Humas. Jadi ada Torah tertulis, ada oral Torah, dan dia Moshe Rabbeinu ini mengajarkan turun temurun. Nah, di eranya Rabi Yehuda Hanasi, sesudah zamannya si Yesus, Rabi Yehuda Hanasi ini menuliskan dalam bentuk sebuah buku yang dikenal sebagai Mishnah, dan di dalamnya ada Gemara. Sampai sekarang dikenal sebagai Talmud dengan 2 versi, yaitu Talmud Bavli dan Talmud Yerusalem. Itu historisnya gitu. Jadi sejarah historis Torah Shebal Peh itu dari sono gitu. Makanya begini, ketika kamu berkata kamu seorang Kristen, saya kasih edukasi lagi. Hukum Kristus itu termaktub di dalam 2 hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Terus yang kedua, kasihilah sesama manusia. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan Allah kita? Itu ada di dalam 10 firman Elohim. Caranya gimana? Kita mengasihi Hashem, kita mengasihi Tuhan, caranya gimana? Jawabannya ada di dalam 10 firman Elohim yang 1 sampai ke 4 ya. Kalau orang Kristen istilahnya 10 hukum Taurat. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Jawabannya ada di 10 hukum Taurat pada konteks yang pertama sampai yang keempat. Caranya gimana? Jangan ada padamu ilah lain. Itu kan bagaimana cara kita mengasihi mengasihi Elohim. Jadi ada hubungan antara manusia dengan Elohim. Terus yang kedua, hukum Kristus yang kedua, kasihlah sesamamu. Jawabannya di mana ketika ditanya bagaimana cara kita mengasihi? Jawabannya juga ada di dalam 10 firman Elohim dalam konteks perintah yang kelima sampai ke 10. Apa? Bagaimana cara kita mengasihi Elohim? Mengasihi sesama. Jangan membunuh, jangan berdusta, jangan mengingini. Jadi ada satu chemistry ketika kasihlah Tuhan Allahmu, ini hubungan antara Allah dan manusia. Jawabannya ada di dalam 10 hukum Taurat pada konteks perintah pertama sampai keempat. Kuduskanlah hari Sabat. Itu adalah bentuk bagaimana kita mengasihi Allah. Kristen ngerayain Sabat enggak? Belum tentu. Terus bagaimana kita mengasihi antar sesama kita? Kasihlah sesamamu manusia. Itu jawabannya ada di dalam 10 hukum Taurat dalam versi Kristen. Dari perintah kelima sampai ke 10. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Nah, itu adalah bentuk dari hukum Kristus yang dirangkum oleh Yesus menjadi hukum kasih. Berbeda lagi nanti dengan 613 mitzvot yang terdiri dari Mishpatim, Hukim, dan juga Eidot.
Dan kalau Anda percaya bahwa Yesus adalah seorang rabi, sangat jelas. Yesus mengajarkan Torah tertulis, Yesus mengajarkan Torah lisan. Dari mana kita bisa tahu Yesus mengajarkan Torah lisan? Ketika Yesus mengkritik orang-orang Farisi terkait maaser, persepuluhan, ada kan narasi di dalam Perjanjian Baru. Ada selasi, semua itu dari mana kalau bukan dari oral Torah? Nah, di sini para praktisi Kristen yang mindsetnya Helenistik perlu belajar mindset Yesus di dalam tradisi Yahudi supaya nggak gagal paham gitu. Oke, lanjut Midina. Oke, Billy mau ditanggapi nggak? Ditanggapi nggak Bang Billy? Jangan mute aja tuh. Silakan. Begini, kalau dikatakan dalam dikutip, ya, saya juga bangga dengan pengetahuan yang Bro Valen katakan. Saya juga tidak akan membantah apa yang dijelaskan oleh Bro Valen bahwa Yesus mengajarkan kitab Talmud. Tetapi saya hanya bertukar pikiran dengan Bro Valen, bukan berarti saya berdebat kepada Anda bahwa saya benar, Anda salah. Jangan salah paham. Jadi saya juga mendapat informasi juga dari Bro Valen, agak bagus juga, bukan agak bagus, sangat bagus. Tetapi Bro Valen, coba dipikirkan lagi, kalau memang Yesus mengajarkan Talmud daripada si Rabi, kenapa Yesus itu ditantang oleh orang-orang Yahudi? Kita ketahui bersama bahwa orang Yahudi itu tunduk kepada Talmud. Nah, mereka juga mencela bagaimana hari Sabat itu terjadi kepada Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Kalau mereka itu orang Yahudi, mereka sudah tahu tentang hari Sabat itu boleh menolong orang, boleh mengambil binatang di dalam lubang. Nah, kenapa mereka membantah? Padahal kita ketahui mereka bersama bahwa ketaatan orang Yahudi kepada kitab Talmud itu sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat terkesan apa yang dengan Bro katakan dalam kasih kepada Allah itu dalam perwujudannya. Kalau dalam ajaran Muslim itu horizontal vertikal. Saya sangat bangga, bukan saya sangat bangga, saya sangat senang dan saya tidak menyatakan Anda salah. Itu benar sekali Bro. Bahwa implah daripada kedua hukum, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama itu ada dasarnya ada pada dalam 10 hukum. Hukum 1 sampai 4 itu menunjukkan kasih kepada Tuhan. Itu benar Bro, tidak salah. Hukum kedua adalah dari hukum ke-5 sampai ke-10 itu menunjukkan kasih kepada sesama. Tetapi di luar orang-orang dalam pengajaran tentang hari Sabat membagikan Sabat hukum itu 5 kiri, 5 sebelah. Itu faktanya, itu benar apa yang dikatakan Bro Valen. Tetapi orang-orang yang menghormati dan menguruskan Sabat memang sudah dasar pada kasih itu membagikan hukum seperti itu Bro Valen. Hukum 1 sampai 4. Tetapi yang tidak mentaati pada hukum Sabat membagi hukum itu Bro 5 sebelah. Keseimbangan hukum. Nah, dan saya juga sangat menghormati hari Sabat Bro. Seperti Anda. Terima kasih Bro. Ada tanggapan lain silakan. Ya, jadi begini ya, jadi Anda setuju kan kalau Yesus itu juga mengajarkan Talmud. Makanya kalau kita kredibel enak dialognya. Tapi jangan Anda istilahnya jangan sampai membuat satu narasi framing gitu. Karena saya bekas orang Mesianik, jadi saya tahu paham PB itu dalam konsep sebenarnya Yahudi, bukan Helenistik. Kalau saya share screen lagi ya. Seharusnya Anda itu belajar sama ahli Torah biar nggak salah paham. Kita buka di dalam Matius pasal 23 ayat 2. Itu perkataan Yesus. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Coba Anda berpikir enggak? Kenapa Yesus ngomong ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa? Ini maksudnya apa coba? Saya akan jelaskan. Di dalam Pirkei Avot pasal 1 kan saya sudah jelaskan tadi. Mose kibul Torah di sini unsara Yosua liskenim. Musa dapat Torah diberikan kepada Yosua diberikan kepada orang bijak diberikan kepada para nabi diberikan kepada majelis besar. Orang majelis besar ini ada di mana? Nah, ini yang dimaksudkan oleh Yoske. Ketika Yoske ngomong ahli Torah dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa, artinya tongkat estafet daripada Torah itu tetap ada transmisinya. Makanya Yesus bilang apa di ayat selanjutnya? Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi ada tanda kutip ya.
Ada tanda kutip di situ. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka. Saya juga orang fair. Banyak orang Yahudi yang mengajarkan Taurat tapi tidak praktek. Contoh misal, seorang rabi mengajarkan Torah setiap minggu ada yang namanya parasyat. Tetapi kadang rabi juga terlibat dalam konteks lason hara, lidah jahat, motset semra yang masuk ke dalam ranah lotelek rakil beamaika. Itu banyak orang Yahudi seperti itu. Artinya kalau Anda benar-benar pengikut Yesus sejati, Anda harus mengikuti narasi yang dibuat oleh ahli Torah dan juga orang Farisi. Kenapa? Karena mereka sudah duduk di kursi daripada Moshe Rabbeinu. Lantas bagaimana Anda berkata bahwa Tuhan itu Trinitas gitu loh. Paham nggak? Oke. Jadi sebenarnya dari apa yang Anda jelaskan saya tidak bantah. Apa juga, tetapi dalam konteks ayat ini Anda juga harus paham bagaimana sifat-sifat orang Yahudi dan bagaimana terhadap Yesus di zaman itu. Nah, ayat ini apakah merujuk seperti yang Anda jabarkan juga? Kan tidak begitu. Yesus mengatakan Yesus apa? bilang apa? Yesus bilang agar tidak apa terjadi pertentangan antara, jadi begini. Gini loh Pak Bill, itu kan ayatnya udah jelas. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Selanjutnya Yesus bilang apa? Sebab itu turutilah. Yesus itu kasih perintah sama murid-muridnya supaya apa? Supaya menuruti segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Artinya para murid itu harus mengikuti apa yang ahli Taurat ajarkan, tapi nggak boleh ngikutin kelakuan dari ahli Taurat. Banyak, makanya saya fair loh kalau dialog. Banyak dari para rabi itu kadang dia ngajarin Torah, setiap minggu ada parasyat, tapi para rabi juga terlibat di dalam lashon hara, masuk ke dalam ranah lotelek rakil beamaika, gosip, nggak boleh. Itu yang ditentang sama Yosko gitu. Dan kalau Anda sebagai pengikut Yesus yang sejati, ya Anda harus taat sama ahli Torah. Bukan berarti menuankan ahli Torah. Ahli Torah itu ngajarin kalau Shem itu echad. Berarti Anda harus percaya, sama halnya ketika Yesus bar Yosef ditanya mitzvot yang terutama apa di dalam Markus 12 ayat 29. Yesus bilang, "Fayaan utu Yeshua Arizona lehol mitzvot apa? Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai apa? Echad, bukan Asilus. Asilus itu bahasa Ibrani dari Trinity." Jadi Yesus sebagai seorang rabai, dia juga melakukan konsep 13 prinsip iman Judaism, menyatakan bahwa Hashem itu echad. Hashem itu satu, nggak ada yang namanya Trinitas. Dari mana ajaran Trinitas? Abad Ji Samsu historisnya. Jadi Anda percuma mengkutip narasi Trinitas mau dibawa kemana, sedangkan ajaran Trinitas itu baru ada di abad Ji Samsu gitu. Anda mau membahas dari konteks baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apakah di situ Hashem sedang membahas tentang Trinitas? Enggak, Hashem sedang melakukan satu narasi untuk menciptakan manusia, bukan untuk membahas tentang Trinitas. Anda mau mengambil dari mana? Kejadian 3:22. Ini share Tunggu dulu, saya belum selesai. Punya siapa? Share screen-nya diturunin dulu. Nanti ini nanti narasumber mau share screen nggak bisa siapa chat. Tutup aja. Jadi kalau Anda mau membahas tentang konsep-konsep fundamental Anda, ya Anda juga harus mengakui dengan fair gitu loh. Iya Bang Valen, kita punya konsep Trinitas yang fundamental dan itu sudah menjadi credo kami. Itu berangkat dari pemahaman pendekatan Bapak Gereja terkait ada satu polemik antara seorang bidat yang bernama Arius dan seorang uskup dari Alexandria, yaitu Alexandria dengan muridnya yaitu Athanasius. Nah, bermula dari situ muncul namanya doktrin Trinitas. Sebelum Trinitas kan ada yang namanya triados. Nah, triados ini adalah konsep Tuhan tapi belum ada skema teologi. Seiring berjalannya waktu ini berkembang. Sebentar dulu. Jadi habis dari triados berkembang dan dipopulerkan oleh Tertullian. Makanya ada konsep yang namanya tres personae una substantia discreti non separati. Nah, habis dari situ muncul Haga Triada. Nggak masalah. Saya nggak akan menentang kalau ini historis gitu loh. Dan itu menjadi iman Anda. Paham Anda? Teori itu ada dua. Teori dari manusia dan teori dari Alkitab. Yang saya ambil teori daripada Alkitab.
Nah, kalau Anda mengambil dari Alkitab seperti yang saya jelaskan tadi, kan nggak ada yang namanya Trinitas secara letterlix. Tetapi dari praktisi Kristen mengidentifikasi, benar nggak? Oke. Saya tidak berbicara Kristen praktisi yang lain. Kristen, pokoknya Kristen yang bercorak Trinitas kan mengidentifikasi kalau di situ ada konsep Trinitas. Oh ya, terima kasih atas informasinya. Jadi Anda setelah menjawab. Jadi Anda sedang melakukan konsep yang namanya hermeneutik. Dan jatuhnya Pak Bill, kita nggak akan nentang kalau Anda bilang iya, Bang Valen, konsep Trinitas, dogma Trinitas itu berangkat dari pemahaman Bapak Gereja, dogma manusia yang menghermeneutik ayat yang ada, baik itu di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Contoh misal di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, konteksnya kan Yohanin koma di situ. Saya tidak menyangkal secara historis bahwa ayat itu diperkuat untuk memperkuat dogma Trinitas. Artinya di situ ada ayat sisipan digunakan untuk memperkuat doktrin Trinitas gitu. Gak masalah itu iman Anda, itu kitab Anda. Anda mau mengasih penguatan doktrin di situ gak masalah. Contoh misal kayak di dalam Matius 28 ayat 19, rumusan baptisan Trinitas, Matius 28 ayat 19. Dan pergilah ke apa itu tulisannya ya, dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini juga rumusan pembaptisan Trinitas. Kalau kita mau fair, banyak sekali dari sarjana Alkitab ayat itu nggak ada. Bahkan di dalam Westcott menulis itu semua. Itu yang paling liberal menulis ayat itu. Tetapi itu dibuat untuk memperkuat doktrin rumusan pembaptisan Trinitas. Dari mana? Karena kalau kita melihat selain daripada ayat itu, contoh di dalam Kisah Para Rasul, para murid tidak pernah membaptis dengan formula Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka membaptis dengan formula satu nama, yaitu Yesus. Nggak ada masalah. Orang Kristen mau baptis pakai nama Bapa, Putra, Roh Kudus, whatever. Membaptis pakai nama Yesus, whatever. Tetapi kita juga harus fair, karena di dalam Matius 28 ayat 19, itu juga adalah tambahan, ayat itu juga harus dikoreksi, apakah ada atau tidak. Tetapi sarjana-sarjana Alkitab sudah menerangkan bahwa ayat itu dibuat untuk memperkuat rumusan doktrin pembaptisan yang ranahnya ke Trinitas. Gak ada masalah, orang Kristen percaya kok Trinitas. Gitu. Tapi harus mau jujur gitu. Oke, lanjut Tumidini. Oke, silakan Bang Billy ditanggapi. Jadi sebenarnya keterkaitan kami dengan ajaran Bapak Gereja itu tidak ada, Bro Valen. Itu yang pertama. Yang kedua, kami hanya berdasarkan fakta-fakta ada apa yang tertulis dalam Alkitab. Itu yang kedua. Nah, kalaupun Anda harus paham bagaimana tentang perkataan Yesus itu adalah Tuhan, itu kita pahami dengan ayat-ayat yang ada tertulis bahwa firman itu telah menjadi manusia, bukan berdasarkan bapak-bapak gereja. Kami tidak ada keterkaitan dengan bapak gereja. Jika Anda menuduhkan seperti hal-hal itu, banyak yang tentunya kami tidak melakukan apa yang tertulis di dalam hukum, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia, khususnya hukum yang terutama itu tidak kami lakukan kalau kami berdasarkan bapak-bapak gereja. Itu faktanya. Oh, jadi Anda memakai mindset Anda sendiri berarti. Makanya saya katakan kami mempunyai dasar daripada pemahaman kami yang tentunya yang tidak saya sebutkan. Ya nggak masalah. Berarti saya menangkap bahwa Anda menerangkan itu menurut otoritas Anda sendiri. Terus saya kami. Iya, sama aja lah. Jadi ini cukup menarik tuh habis itu Anda membahas tentang hologos ya. Saya tertarik membahas tentang hologos. Kita tahu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 di sana kan juga ada tuh hologos. Anda setuju nggak kalau hologos itu adalah theos? Nah, sekarang itu kan dalam istilah Yunani. Nah, enggak, saya bingung juga dengan istilah Yunani, artinya dengan logos. Ya. Kita tidak belajar dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Indonesia. Ya, gua terangin. Kalau untuk mendalami hal itu, nah, tentunya akan saya tarik lagi untuk narasumber yang lain. Jadi ya tentunya gini. Anda hologos itu kan
sang Dafar atau sang Firman. Anda kalau Theos kan Allah, udah pasti ya. Anda percaya nggak kalau sang Firman yang ada di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 itu adalah Allah? Nah, itu kan fakta yang tertulis. Ya, berarti Anda percaya kan? Terus kalau kita ngelihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, Anda percaya nggak kalau sang logos yang adalah Allah itu menjadi daging? Percaya nggak? Kan ada sak egene itu. Sesuai yang tertulis kan begitu. Iya, percaya kan? Saya lah kalau apa yang tertulis. Jadi artinya begini, sang firman atau hologos yang adalah theos yaitu Allah itu menjadi daging. Artinya hologos yang adalah Allah itu menjadi daging. Anda percaya nggak? Percayalah. Nah, oke. Saya akan narasikan ya. Jika hologos atau sang firman yang adalah theos pada Yohanes pasal 1 ayat 1, maka premisnya siapakah firman yang menjadi daging pada Yohanes 1 ayat 14? Apakah Allah ataukah Yesus? Jawab dulu. Yesus lah. Tuh, tadi katanya Allah. Jadi begini. Bingung saya. Karena dalam atau gini lebih gampangnya. Allah itu Yesus. Menurut Anda? Yesus adalah Allah. Nah, oke. Berhenti ya. Berarti Anda udah clear, udah fix bahwa berarti Yesus adalah Allah menurut perspektif Anda. Saya ulangi lagi. Jika hologos atau sang firman itu adalah theos pada konteks Yohanes 1 ayat 1, maka premisnya siapa firman yang menjadi daging pada Yohanes 1 ayat 11, dan Anda menjawab baik Allah atau Yesus itu adalah satu, kan gitu. Iya. Dan kita kembali ke satu premis lagi. Jika itu Allah, Anda setuju nggak? Berarti Allah dibaptis sama Yohanes dalam rupa Yesus. Yesus datang bukan sebagai Allah, tetapi sebagai anak manusia. Kalau dia datang sebagai Tuhan, itu namanya kiamat. Iya. Nah, iya. Tapi tadi sekarang gini dulu Pak Bil, Anda kan setuju juga. tadi, kok sekarang kok pindah lagi, bingung saya. Jadi on off ini nanti. Anda kan setuju Allah sama Yesus itu sama kan gitu. Makanya ketika saya tanya siapakah yang menjadi daging dalam Yohanes 1 ayat 14, yang pertama Anda fix Allah, terus sekarang Anda jawab Yesus. Loh, tadi Allah, sekarang Yesus, terus Anda bilang ya Yesus itu Allah. Oke. Ya, kalau Yesus itu Allah, berarti begini. Hologos yang pada mulanya itu adalah Allah menjadi daging, yaitu Yesus, kan begitu. Iya. Dan Yesus itu adalah Allah, kan gitu. Benar kan? Nah, artinya jika itu Allah, berarti Allah dibaptis sama Yohanes. Kan Allah itu adalah Yesus. Begitu. Nah, saya lanjut lagi. Saya lanjut lagi. Dan kenapa? Dan kalau Allah itu adalah Yesus ya, lantas kenapa Roh Kudus yang dalam rupa burung merpati ketika Yesus dibaptis yang adalah Allah, kenapa Roh Kudus itu malah bilang inilah anakku? Aneh kan? Aneh, pasti aneh ya kan? Nggak mungkin. Makanya saya dari awal sudah menarasikan bahwa Tuhan itu tidak diperanakan. Tetapi pada realitanya ketika Yesus yang adalah Allah dalam konsep pola pikir kekristenan, dia dibaptis, tetapi Roh Kudusnya bilang ini anak gitu. Kita lanjut lagi. Jika itu Yesus yang adalah Allah, kenapa Allah yang transenden keluar pergi dari tubuh Yesus? Ketika Yesus disalib dan ketika Allah pergi dari tubuh Yesus, lantas yang bilang ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawamu, kuserahkan nyawaku, ini rohnya siapa? Roh Allah atau roh Yesus? Allahnya udah pergi loh. Ketika Yesus bilang Elohim Elohim lama azaftani, Allahku mengapa kau meninggalkan aku? Artinya kan di situ roh Allah udah pergi. Yang ada di dalam diri Yesus itu roh Allah atau roh Yesus? Halo? Jadi begini dulu bro, Anda harus pahami dulu ini. Supaya bisa saya jawab dengan sesuai dengan pernyataan saya, baru Anda bolak-balik tanya seperti ini. Saya akan tetap pada penjelasan saya yang pertama, oke? Di dalam Kejadian 1 ayat 26, Allah menunjukkan diri dalam bentuk jamak. Artinya di sini Allah itu menunjukkan bahwa di bawah dalam kealahan itu ada lebih daripada satu oknum. Nah, jadi ketika Anda mengatakan jika Yesus itu menjadi manusia, Allah itu siapa?
Nah, dalam penegasan Yesus selalu berkata Bapa. Begitu juga dengan Roh Kudus yang Yesus tampakkan. Berarti di sini sudah jelas dalam kealahan itu ada 3 otoritas yang berbeda. Sekarang Anda yang bertanya, silakan. Saya sudah mengatakan bahwa di dalam kealahan itu ada 3 otoritas yang berbeda. Tetapi dalam satu keesaan. Bapak itu Allah bukan? Bapak itu Allah bukan? Anda sudah dengar tadi saya katakan dalam Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 3 ayat 22 di sini Allah menyatakan diri dalam bentuk jamak. Berarti di sini ada 3 otoritas yang berbeda. Nah, tiga otoritas ini adalah di dalam satu kealahan. Nah, jika Anda bertanya satu demi satu, ya tetap sama aja, Allah. Iya, Bapak yang Bapak itu Allah bukan? Iya, Allah. Bapak itu Yesus bukan? Bukan. Terus bagaimana Anda bisa menarasikan bahwa Yesus itu adalah Allah? Nah, yang pertama, mengenai Allah secara dalam, saya tidak bisa jangkau. Yang kedua, saya memandangi dengan fakta yang ada dalam Alkitab. Yang ketiga, gini loh Pak Bill, Anda kan saya tanya tadi ya, yang baru aja. Allah itu Bapak bukan, Anda jawab iya. Berarti Bapak itu adalah Allah. Terus saya tanya, Yesus itu Bapak bukan? Anda bilang kan enggak? Bukan. Nah, kalau Yesus bukan Bapa, berarti Yesus bukan Allah dong. Kan Allah adalah Bapa. Kamu enggak paham. Bro. Kok nggak paham gimana? Saya buka di dalam ini ya. Saya buka di dalamnya yang ke-8. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Bentar, saya buka dulu ya. Nih. 1 Korintus, mana nih Alkitab Kristen gua yang Brunei ini. Bentar. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Nah, di sini dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Siapa di situ dikatakan? Yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu ini benar nggak tulisannya Tuhan ini? Dan satu Tuhan. Tuhan ini kan kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia kan Sang Pencipta. Berarti di situ ada Allah, yang adalah Bapa, dan juga ada lagi nih satu, yaitu Tuhan. Gitu. Ada berapa Allah di sini? Ada berapa Sang Pencipta? Satu. Duh. Allah itu Bapa bukan? Bapa adalah Allah, bukan Allah adalah Bapa. Bedakan. Ya, saya balik lagi. Bapa itu Allah bukan? Allah. Yesus itu Bapa bukan? Bukan. Nah, kalau Yesus bukan Allah, kenapa kamu percaya Yesus itu adalah Allah? Kamu nanya Yesus itu Bapa. Nah lah, kok gimana sih? Yang kamu nanya tadi Yesus bukan Bapa. Bukan. Iya. Kalau kamu nanya Yesus bukan Allah, lain lagi. Loh, kok lain lagi gimana? Di sini kan udah jelas Pak Bill. Di dalam namun kealahan. Kita jadi hanya, begini. Di dalam kealahan. Saya sudah dalam pernyataan Kejadian 1 ayat 26 di situ Allah menyatakan diri dalam bentuk jamak. Baiklah kita menjadikan manusia. Jamak apa? Jamak apa? Tunggu dulu, saya tutup dulu share screen. Jamak apa? Jamak pribadi atau jamak kemuliaan? Nah, sekarang oke, kita buka dulu Kejadian 3. Kita itu jamak pribadi atau jamak kemuliaan? Kalau saya bilang pribadi, Anda bisa mengasumsi, oh, nggak bisa. Sekarang lebih tepatnya Kejadian 3 ayat 22. Coba dibaca dulu. Ya, Anda yang buka dong, saya capek. Ya, tolong dibuka dulu. Ya, Umi bukain, Umi ada bukain. yang bisa nggak buka? Berapa, Bill? Kejadian 3 ayat 22. Kejadian 3 ayat 22. Tuh baca. Ya. Berfirmanlah
Tuhan Allah. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Kita itu siapa sih? Coba. Kita itu siapa? Anda bisa saja. Biar. Sekarang Anda bisa saja Enggak. berkata bukan dalam pemahaman penolakan Ya. kepada Yesus. Saya Kita dalam itu segi siapa? Enggak. menerima Yesus sebagai Tuhan. Ini yang membedakan, bro. Sampai kapanpun perdebatan ini Bisa tidak selesai. dong. Iya, kita itu siapa di Enggak situ? bisa, Masa karena yang pertama Anda berhadapan dengan yang tidak berkeyakinan pada Yesus, sedangkan saya berkeyakinan pada enggak, Yesus. gini. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu seperti salah satu dari kita. Kita itu siapa aja di situ? Anda percaya malaikat enggak? Oh, jadi Anda mengatakan malaikat. Loh, Anda percaya nggak malaikat? Tunggu dulu. Nah, sekarang saya Anda tanya Anda percaya nggak malaikat? saya percaya malaikat ini dalam segi apa saya percaya? Enggak. Kalau keberadaan malaikat enggak? itu ada, saya percaya ada. Ya. Tapi apa yang saya mau percaya Ya, dengan malaikat? Ya udah, berarti Anda percaya dengan keberadaan malaikat dong. Kira-kira Iya. masuk akal mana? Di situ Tuhan sedang berbicara kepada malaikat. Kita dimasukkan itu ada Tuhan, ada malaikat. Masuk akal mana? Dari mana? Di situ Tuhan dan Yesus. Kenapa? Karena kalau Yesus enggak logis. Jadi intinya di situlah penolakan Anda. Anda mengatakan malaikat, brother. Jadi Berarti gimana? Saya akan buka di dalam saya ulang. Tunggu. Kalau Anda berkata itu ada satu jamak pribadi, lantas bagaimana dengan ini? Iya. Ulangan 4 ayat 35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhan Allah tidak ada yang lain kecuali Dia. Terdapat dalam mana itu? Ulangan 4 ayat 35. Terus habis itu Makanya saya selalu ulang-ulangi Anda kalau dalam membaca Alkitab yang pertama, kamu tahu kondisi ayat itu di saat itu diturunkan bagaimana. Karena kenapa? kondisi gimana sih Pak? Tadi kan Bapak sudah Begini, bro. setuju. Bro. Sudah setuju. Bro, Kalau jadi kalau kondisi- Anda menarasikan bahwa Sang Firman itu adalah Yesus, ya, Iya, Anda membuka di situ di dalam kejadian yang tadi ya. iya. Ada nggak di situ Sang Firman itu diterangkan sebagai Yesus di dalam Torah itu tadi? Nggak ada kan? Iya. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Iya. Iya nggak ada kan? Intinya kan nggak ada. Bener nggak? Iya. Nggak ada kan? Nah, dari yang tidak ada, maka para praktisi Kristen atau para misionaris Kristen lagi-lagi mengeksegesis. Anda setuju nggak kalau itu Anda eksegesis bahwa itu adalah bagian dari Tuhan yang bernama Yesus yang adalah Sang Firman? Tidaklah, ada faktanya. Ada faktanya. Faktanya mana? Di mana di situ ada nama Oh, Yesus? di dalam ayat. Kamu berdasarkan penolakan kepada Yesus. Saya Ya sebagai enggak, Bill. Yesus. Nah, sekarang saya Enggak, katakan. Bill. Sekarang saya katakan. Orang di situ kan nggak ada nama Yesus ya. Di situ kan nggak dijelasin, cuma Oh. dijelasin kata kita kan. Gini loh, di situ kan cuma kata kita doang kan. Artinya kan ada jamak, ya kan? Ada jamak kan? Jamak kan intinya kan jamak plural. Nah, jamaknya ini pribadi apa? Jamak kemuliaan. Dan kalau di situ nggak ada istilah yang namanya Sang Firman itu adalah Yesus, artinya para misionaris Kristen melakukan pendekatan dengan satu konsep yang namanya eksegesis. Jadi kita di situ dieksegesis sama para misionaris Kristen bahwa itu adalah Sang Dafar Elohim yang bernama Yesus. Setuju nggak? Enggak lah. Kok nggak setuju gimana sih? Iya. Terus gimana nama Yesusnya yang adalah Firman? Kita maunya imani saja. Apapun di kitabnya ya imani. Bentar, Deng. Lanjut. Pilih. Jadi yang saya katakan, Anda tetap mau memaksa bahwa itu ya bagian daripada ilusi. Berarti Itu seandainya. Anda yang ilusi loh. Saya menjelaskan gini loh, Bill. Faktanya ada, bukan cuma sekedar buah pikiran. Faktanya ada.
Nah, sekarang kamu kalau ada, kata kami kalau- itu kamu jelaskan dulu, Prof. Valen. Kata kami itu siapa? Jelaskan. ya kan. Itu kan kita itu kan plural ya kan. Jamaknya jamak apa? Jamak pribadi apa? Jamak kemuliaan. Dan di situ juga kami para praktisi Judaism juga ada yang namanya eksegesis. Kami tidak berani macam-macam di situ. Kami mengeksegesis dalam tanda kutip ya. Kami tidak membuat kita itu menjadi jamak pribadi. Kenapa? Nggak boleh. Kalau jamak pribadi artinya Tuhan bukan satu Karena lagi. kenapa? Karena kalian Tunggu itu dulu, diam dulu. Kalau kita mau fair-fairan ya, mau fair-fairan, itu kan kamu analogikan sebagai sang firman yang adalah Yesus, benar kan? Atau kamu mau ngambil istilah memrala, dafar Elohim lah yang paling sering. Artinya, praktisi Kristen setuju kalau sang dafar atau logos itu adalah Yesus. Dan kalau Anda mengambil narasi di dalam Torah itu kan yang tertulisnya kan cuma kita doang, nggak ada di situ ditulis sang dafar itu adalah Yesus, kan enggak. Jadi mereka mencoba pendekatan untuk mengeksegesis kata yang jamak itu masuk ke dalam ranah sang dafar Elohim yang adalah Yesus menurut konsep pola pikir kekristenan. Setuju nggak? Setuju nggak ya? enggak lah. Ngapain juga aku mau ikut sesat dari pemahaman itu? Karena kenapa? Yang pertama kalau you nggak setuju, bagaimana mungkin orang di situ cuma kata kita, jangan ditambahin orang itu jamak. Nah, sekarang kata kita itu bisa dijelaskan siapa? Gue juga mengeksegesis, tapi yang namanya eksegesis tafsir itu relatif kan, bener nggak? Tafsir itu relatif, bener nggak? Tafsiran ini ada dua. Tafsiran sebagai menerima Yesus dan tafsiran yang menolak Yesus. Anda kan menafsirkan menolak Yesus. Lagi lu, saya itu nggak masalah Bill, ayat itu kamu rujukan kepada Yesus, no problem bagi kami. Nah, memang kamu tidak permasalahkan, brother. Tapi Anda menanyakan di mana kata Yesus di sini. Padahal sesuatu itu kan adalah perjanjian lama. Ini loh ya Allah ya Robi, Gusti Allah. Gini loh Bill, kata kita itu kan nggak ada nama Yesus, setuju nggak? Setuju, memang tidak ada. Iya, memang tidak ada Yesus, fakta demikian. Ya, iya, udah diam dulu. Kalau nggak ada nama Yesus dan orang Kristen mengamini kalau di situ kan ada identifikasi sebagai sang firman yang adalah Yesus, artinya para praktisi Kristen mengeksegesis kata kita itu merujuk kepada sang firman yang adalah Yesus. Setuju nggak? Jadi sebenarnya, ya setuju. Ya udah selesai, nggak ada debat. Ngapain didebatin? Nah, itu iman kamu. Tetapi jangan tetapi lagi. Gua udah percaya kalau orang Kristen itu mengeksegesis, artinya ayat tersebut ditafsir, dihermeneutik bahwa kata kita itu adalah sang firman, yaitu tafsiran Yesus. itu ada dua tafsiran berdasar. Gua nggak peduli berdasar atau nggak berdasar, tetapi intinya kalian mengeksegesis ayat itu supaya masuk ke dalam ranah bahwa kita di situ adalah sang firman yang adalah Yesus. Jadi berangkat dari pemahaman eksegesis dulu. Udah nggak ada debat. Gitu. Tinggal 2 menit ya. Tafsiran Sesi beta tinggal 2 menit. Tafsiran yang pertama, tidak kejatuhan daripada iblis ingin menyamai Yesus, ingin menyamai Allah. Ada kapan iblis jatuh? Iblis jatuh ini di mana coba? Nanti muncul lagi Lucifer. Maksudnya iblis dibuang karena apa? Karena ingin menyamai Tuhan kan? Itu yang pertama. Lucifer iblis. Lucifer, bukan Lucifer. Lucifer. Iya. Kamu dari mana bilang? Kamu dari mana bilang Lucifer itu adalah iblis coba? Dia. Kamu tahu nggak? Tahu nggak kitab terjemahan Vulgata? Tar dulu. Kamu tahu nggak itu Lucifer? Predikat. Waktu dia di surga disebut Lucifer. Waktu dibuang ke bumi iblis. Oh, berarti kitab Vulgata kata Lucifer yang ditujukan kepada Yesus iblis dong. Gimana sih Yubil? Ini coba baca Vulgata. Kamu katakan Vulgata itu diakui. Tar dulu. Vulgata
Vulgata itu diakui ya. Saya buka nih Lucifer ya, sebentar. Makanya Bill jadi orang Kristen itu yang kredibel loh. Nah, sekarang kenapa Lucifer? Kamu ambil dari mana? Kata mana? Vulgata. Kitab Vulgata. Itu diakui loh Vulgata. Nah, saya tidak berdasarkan kitab Vulgata. Kamu tahu nggak arti Lucifer? Lucifer dalam pemahaman Kristen ada yang bilang apa? Iblis ya kan. Kita cek dulu ya. Kita cek yang dulu. Yang pertama saya katakan gini. Dengar dulu, jangan menghakimi Kristen. Saya pertama katakan Lucifer itu predikat. Artinya ini kita baca aja di situsnya orang yang kredibel ya. Ini kamu tahu ya, ini situsnya siapa ini? Sarapan Pagi ya. Di situ ada Ibu Rita Wayu dan juga ada Tony Brown. Nah, Lucifer itu artinya apa nih, dijelaskan bintang timur, putra fajar ya. Iya. Nah, Lucifer adalah berasal dari bahasa Latin. Jadi kata ini tidak ada di dalam naskah bahasa asli. Ayo, terus dari mana kamu bisa menarasikan ada nama Lucifer? Nih ya. Orang Yahudi tidak mengenal nama. Tunggu dulu ini dijelaskan ya sama Ibu Rita Wayu ini. Orang Yahudi tidak mengenal nama Lucifer. Para Rasul Kristus tidak mengenal nama Lucifer. Terus kamu ini dari mana? Sebab kata Lucifer baru muncul di dalam kasana kekristenan pada Alkitab terjemahan bahasa Latin Vulgata, terjemahan dari Bapak Gereja. Itu siapa? Saint Jerome, abad keempat. Gini loh, kalau orang kredibel itu enak gitu. Ini saya mau bertanya ke Bang Billy, yaitu tentang konsili Nisea 325 Masehi antara Arius atau saya sudah golongan katakan Arius. Kami tidak berdasarkan Bapak Gereja ataupun Anda mengatakan tentang konsili. Jadi saya tidak tentang konsili. Sebentar, biar diselesaikan dulu pertanyaannya. Ya, jadi tentang konsili Nisea 325 Masehi antara Arius atau golongan Arianisme dengan Athanasius. Yang mau saya tanyakan adalah menurut Billy ya, pemahaman Billy tentang kekristenan sekarang, Kristen sekarang itu lebih cenderung pada paham yang mana, Billy, Athanasius atau Arianus? Itu aja sih, simple. Terus ini Bill sama tolong jelaskan tentang awal mula Trinitas gitu, Bill. Yang pertama saya sudah berkali-kali menjelaskan iman kami tidak berdasarkan Bapak Gereja atau dengan konsili. Itu yang pertama. Jadi jangan tanya konsili kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, soal Trinitas itu saya sudah jelaskan bahwa tidak dalam Alkitab, tapi faktanya ada. Dan itu tidak bisa terbantahkan dan tidak bisa untuk kita bicarakan lagi, karena tidak akan kelar siapa kata kami itu, seperti itu. Iya, bukan masalah keimanan, saya hanya pendekatan sejarah aja. Iya. Jadi bisa nggak kalau dikatakan Trinitas itu muncul di 325 Masehi? Bisa nggak menurut Billy? Jadi kalau ternyata memang demikian, mau dibikin apa? Tetapi iman kami tidak berdasarkan dengan Bapak Gereja atau dengan konsili, atau penegasan kami tentang keyakinan kami pada Trinitas itu adalah berdasarkan konsili. Tidak. Tapi kami tidak ada hubungannya dengan konsili. Katanya konsili benar 325 Masehi itu tentang Trinitas, namun imannya tidak berdasarkan tentang konsili. Maksudnya gimana, Billy? Yang mengatakan konsili itu benar, maksudnya mungkin siapa? Karena pilih ini Advent ya. Iya. Jadi dia berarti tentang imanannya gimana, Billy? Dalil yang kuat apa? Coba tanyalah sama Meme tentang konsili. Oke. Berarti ada perbedaan di sini ya. Karena pilih abad ke-16, itu dia lahir abad ke-16. Iya, betul. Iya. Nah, dalil keimanannya Billy mengacu kemana, coba? Jadi
sebenarnya kami juga ada buku Atas Para Nabi juga. Itu kan dalil keimanannya. Mempunyai otoritas sendiri. Makanya tidak dipertanyakan tadi Bro Paulus, saya tidak bisa untuk ungkapkan di sini. Nanti kalau dia mau bicara empat mata, saya akan buka semua. Tapi kalau di sini tidak. Empat mata. Tapi apa yang empat mata sama tapi apa yang anggar dong. Enggak, pilih gini. Jadi dasar keimanannya itu berdasarkan berdasarkan atas dalil apa gitu loh. Contohnya Yohanes 1 ayat 1 kah atau apa? Maksudnya yang mengacu pada kita dia gitu. Ya. Jadi sampai kapanpun Waldo juga berbicara berdasarkan fakta yang ada, memang seperti itu dalam keimanan Yahudi. Saya juga harus pahami hal itu, begitu. Iya, dalilnya yang kuat apa? Yang mendasari. Nah, kalau kita kan memakai kitab daripada rasul-rasul, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, makanya dari situ kita tahu dan mengenal Yesus itu siapa dan bagaimana. Sedangkan kalau berbicara orang yang tidak meyakini kitab para rasul juga, bagaimana untuk meyakini Yesus? Itu yang tidak mungkin. Jadi ya, itu dalilnya jadi dari Advent berarti ya, Bill. Iya, betul dari. Berarti nabi kamu masih Nabi Ellen kan? Nanti saya juga akan jelaskan, tapi jangan di sini lah. Ya, ada kan nabi kamu? Ada kan nabinya? Makanya saya Ellen. tidak. Iya, tapi akui dulu dong. Nabi Ellen G. White masih ada. Brother, jika Anda mendesak saya, ada alangkah baiknya. Makanya saya bilang, perbedaan pemahaman kepada kitab Yahudi saja dengan kitab yang rasul. Kitab para rasul itu berbeda. Antara kenapa perbedaannya, bro? Dalam kitab para rasul itu. Gue lagi bahas Nabi Ellen G. White ya. Kan dalam Advent itu kan ada nabinya yang namanya Nabi Ellen G. White ya kan. Dan itu ada. Oke. Ya, nggak masalah. Itu iman kamu. Gue nggak akan bantah, itu iman kamu, Bill. Jadi kalau misal Billy ini punya nabi yang namanya Nabi Ellen G. White, gak masalah orang Advent orang Amerika ya, nabinya ya. Jadi ya sama kayak si Aldo dulu kan dia dari jemaat gereja Nasrani dan dia punya nabi. Iya. Oke, aku Bang Billy dah kalau agak tertutup gitu nggak masalah. Saya satu pertanyaan lagi ke Bang Valen. Boleh, Ya, boleh. Ini Bang Valen, saya ingin tahu informasi tentang Torah atau menurut keyakinan Bang Valen, dasar apa yang Bang Valen pakai untuk membantah Trinitas. Jadi dalil yang kuat dari Torah. Ya, kalau dari Torah saya screen dulu. Kita buka di dalam kitab Tanakh gua mana hilang. Kita buka di Torahnya di Devarim ayat 4. Nah, ini yang untuk bantah Trinitas, karena Hashem yang kami sembah itu Echad. Di sini kan tulisan Ibrani-nya nih. Ini dari atas ini. Aduh. Bro Valen, sebenarnya itu bukan membantah Trinitas, karena dalam kitab itu tidak berbicara Trinitas. Anda aja yang berasumsi itu membantu Trinitas. Oke? Bentar dulu. Ya, ini kan ada Sema di sini, Sema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Di sini juga ada ya, dijelaskan juga ini. Ini juga ada penggalan nama Hashem. Dan Yod, ini penggalan nama Hashem, di sini juga dijelasin semua. Jadi kalau Hashem itu Trinitas, ya kita nggak percaya. Kenapa? Karena di dalam Ulangan 6 ayat 4 Tuhan itu satu, udah simpelnya di situ aja, Pak. Nah, iya, maksudnya begini, itu kan udah jelas tuh tertera secara eksplisit udah ada kan. Artinya memang
ada sesuatu yang dinafikan oleh pengguna Torah selain Judaism. Artinya kekristenan kan ikut mengambil Torah kan. Nah di sini saya ingin menggarisbawahi kenapa dalil ini kok diabaikan gitu loh. Itu kan artinya ada sesuatu yang diambil manfaat tanpa melibatkan esensi daripada pesan Torah itu. Nah, yang berikut saya tanyakan yaitu tentang latar belakang kenapa dalil ini diabaikan. Kepentingannya apa sebenarnya? Kalau menurut Bang Billy bagaimana? Terus untuk menurut Bang Valen bagaimana? Coba. Dapat nggak pertanyaannya? Bisa di ini nggak? Iya, kalau dalam Yahudi ya kita nggak ada yang namanya Trinitas, nggak ada. Tapi kalau dalam Kristen ya emang ada, itu doktrin credo utama. Saya percaya Advent ya kadang beda sama credonya Athanasius. Makanya tadi saya bilang kalau Advent kan dia punya nabi tersendiri dan dia harus percaya sama nabinya. Contoh kayak Nabi Ellen ya kan, itu kan nabinya Advent. Nah, kayak begitu ya, saya juga nggak bisa membantah orang itu otoritasnya dia gitu loh. Iya. Kalau dikorelasikan mau dipaksakan bahwa itu adalah Trinitas ya kita juga bantah, orang itu juga kitab kita kan begitu. Artinya ada satu perbedaan kalau Kristen yang coraknya Trinitas yang mereka menganggap Tuhan itu Trinitas. Esanya itu dimasukkan ke dalam narasi Trinitas menurut Kristen. Berbeda sama Judaism. Untuk kepentingan apa? Di dalam Judaism ya kalau konteksnya Tuhan ya satu. Itu aja tuh, simple. So, menurut Bang Billy gimana, Bang Billy? Jadi sebenarnya yang kalian tuduhkan bahwa Allah kami ada 3, enggak. Tanya aja semua orang Kristen, Allah kami ada berapa? 1 sama 1. Tetapi dalam penjabaran itu kami mempunyai 3 opini yang berbeda. Yang pertama itu jadi soal Trinitas ini itu tidak diterangkan dalam satu pasal atau satu kitab, tidak. Tetapi memang dia dalam penjelasan itu terpencar-pencar. Banyak didukungi oleh banyak ayat. Dan kami mentafsirkan seperti Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 3 ayat 22. Nah, dalam perwujudan seperti itu, kami juga menilai daripada ayat-ayat yang ada dalam Perjanjian Baru. Tapi untuk mengatakan Tuhan itu 3, tidak. Siapa Kristen yang mana yang mengatakan Tuhan mereka 3? Enggak ada. Tetap kami percaya Tuhan itu esa. Dan kami tidak membantah kitab Taurat atau kitab Perjanjian Lama, tidak. Oke. Saya kira cukup. Nanti netizen yang menilai. Oke, terima kasih Umi. Sebelum ke Tuan Moto, ini ada pertanyaan dari netizen, katanya tolong ditanyakan menurut Billy, Elohim itu apa sih? Bill? Iya, kan sebenarnya manusia itu mengartikan Tuhan itu kan ada bukan cuma Elohim, ada Elion juga. Ada juga kata-kata yang lain yang LL itu. Semua bukan begitu pertanyaannya. Yang disebut Elohim itu siapa sih menurut Billy? Ya tentu Allah. Allah ya. Jadi jawabannya singkat aja. Jadi menurut Bang Billy nih, siapa ini? Mu'alim. Kalau menurut Bang Mu'alif ya, kalau menurut Bang Billy Elohim itu adalah Allah katanya. Benar atau tidaknya nanti kita tanya Bang Valen, atau di sini kebetulan ada Bang Ishak juga udah masuk ya, nanti biar mereka yang menjawab. Tapi sebelum dijawab kita ke Tuan Moto dulu. Silakan Tuan Moto. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bill. Salam alaikum. Boker Tov, Valen, udah lama gak ketemu. Cuma mau nanya sama Billy aja. Ini
tadi kamu bikin opening statement tuh mengatakan bahwa kata siapa Kristen itu tidak punya syariat, karena syariat Kristen itu mengikuti Torah. Nah, saya minta dijelaskan dong mengenai tentang nidah dalam Kristen itu seperti apa. Halo? Iya. Bisa silakan Bill. Iya, jadi gini, tadi kan opening statement kamu bilang, ya, siapa bilang Kristen itu tidak punya syariat? Kristen punya syariat loh, dari Torah. Nah, saya mau tanya sama Kristen nih, sama kamu. Saya mau tanya gini, jelasin dong hukum nidah, 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 itu dalam Kristen itu seperti apa? Saya juga jujur tidak tahu apa yang dimaksud dengan hukum nidah, tetapi dalam Kristen itu mempunyai aturan. Karena kenapa? Karena Yesus yang katakan kan, dengan Taurat kita mengenal dosa. Nah, begitu juga kalau kita merujuk kepada kata syariat, syariat itu apa sih? Syariat itu kan aturan Allah juga dalam kepercayaan Muslim. Nah, makanya saya bantah. Emang Kristen tidak mempunyai syariat? Aturan dari Tuhan adalah. Yesus sendiri juga kan seperti yang saya katakan, dengan Taurat kita mengenal dosa. Nah, masih mengatakan bahwa Kristen tidak punya syariat. Ini Bill, bukan masalah gini deh. Masalah halakah ya. Anda dengar dulu Billy. Saya mau nanya, nanti kamu boleh jelasin kok. Saya mau minta diterangin masalah nidah itu seperti apa. Nah, coba kamu jabarkan dulu apa yang kamu maksudkan. Loh, katanya kamu Kristen itu ngambil halakahnya dari Torah. Nah, harusnya pertanyaan saya itu bisa dijawab lah sama kamu, karena kamu ngambil dari Torah. Saya juga bilang, saya juga mempertanyakan apa yang CBITAF-nya, apa yang CBLP-nya. Tapi silakan kamu jelasin masalah hukum nidah itu seperti apa gitu dalam Kristen. Nah, seperti yang kami jalankan itu adalah apa? Taurat Tuhan itu seperti apa? Halal dan haram, yang pertama. Yang kedua itu adalah 10 hukum. Nah, bukan masalah Bill, gini loh, yang ditanya ama itu nida itu kan itu berkaitan nama perempuan gitu. Namanya kan atau kayak orang kalau dalam Yahudi ya, Yahudi kalau Torah orang yang perempuan nida itu kan mens, atau kan mens. Nah, itu harus begini loh, nanya si Bafik ke bahasa si Bafik aja nggak tahu. Ya, toralisan. Begitu aja pakai bahasa Indonesia, kasihan jadi nggak tahu. Makanya kan dia syariatnya Torah kok nggak tahu ya? Ya, menurut Kristen itu seperti apa lah? Seperti apa? Silakan pilih. Torah tertulis sama Torah lisan, begitu loh, Bill. Torah tulisan dan Torah, ya saya juga untuk menjelaskan ini Torah lisan itu yang mana, Torah tulisan itu yang mana? Tadi syariatnya Torah gimana sih? Iya, nah syariat itu aturan kita adalah daripada Taurat. Nah, sekarang Anda tanya ke soal lisan dan tulisan. Kan bukan Torah bukan lisan dan tulisan, bukan. Saya nyopir dulu aja, Bill. Daripada nabrak nanti lu nyopir aja dulu deh. Jadi begini, saudara-saudaraku, sebelum saya berakhir, Anda menjebak saya dengan satu bahasa. Sekarang satu bahasa. Beda pemahaman orang Kristen dengan orang Yahudi. Karena kenapa? Makanya dari zaman dahulu gaya Yahudi seperti ini. Makanya Yesus katakan dalam 1 Korintus 13, sekalipun aku dapat berkata-kata dalam bahasa malaikat tapi tidak punya kasih seperti ini, nggak ada percuma. Makanya baca dulu 1 Korintus 13. Makanya kembali lagi kepada kitab-kitab yang diajarkan Yesus agar Anda lebih mengetahui bagaimana kasih itu. Bukan masalah saya mengetahui, saya justru mau mengetahui itu. Nah, ini loh, sekarang dalam Anda bisa nggak bisa seperti apa? Nggak, menstruasi itu kan gini, di dalam Yahudi ada loh, makanya tetap mengajarkan tentang nidah itu seperti apa gitu. Misalnya, nggak berbicara soal mens. Oh ya udah. Yang kami jalankan adalah Taurat yang Tuhan ada perintahkan seperti 10 hukum. Jadi ketika saya katakan
orang Kristen juga mempunyai Taurat, tidak salah. Enggak, Bil, aku Kami masih memakai 10 hukum. Kebetulan aku keingetan kemarin kan tentang penciptaan manusia. Ya, kenapa menggunakan bukan begini, Bil. Kemarin waktu kita berbicara penciptaan manusia, kenapa larinya ke masalah Bashar Ehad itu loh. Karena itu kan nggak nyambung. Karena menurut Kristen gini, di dalam kitab Yahudi pun dikatakan bahwa penciptaan manusia itu melalui kemarin yang dikasih ayat-ayat Bashar Ehad itu, lupa yang ayat berapa ya, di Kejadian berapa sih? Itu yang dianggap kata Kristen itu ayat tentang Bashar Ehad itu adalah tentang penciptaan manusia. Nah, itu kelirunya. Jangan kasihan dia. Jangan kasihan udah, ya udah. Tapi Billy percaya nggak? Billy punya iman nggak? Bill? Kepental. Tuh kan. Enggak, dia sambil nyopir sambil narik ini. Dia kan sambil nge-grab. Jadi sering keluar masuk. dia kalau udah pakai bahasa kayak gitu tuh motor pasti dia lari. Iya, katanya ngapa dari Torah, ya sudah jelasin hukumnya itu. Iya, masalahnya dia kan mengklaim kalau syariat Kristen itu Torah begitu kan. Ya nanti bisa-bisa dimarahin sama yang punya kitab. Seru jelasin nggak bisa, kan bingung, tapi bilang ngeklaimnya ngambil dari situ. Bingung. Iya. Ini juga temannya nggak berani naik nih, si Templar di bawah aja. Nggak apa-apa Templar, biasanya kan kamu teriak-teriak di sini. Kalau tiba-tiba nggak mau naik nih. Ya udah, Len. Si Templar. Itu ya, Len. Ya, gimana Pak? Saudara Pak ya. Thank you. Oke, later. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan tadi bagaimana jalannya diskusi antara saudara Valen dengan saudara Billy ya, yang coba mengangkat topik perihal syariat di dalam Kristen yang diklaim oleh saudara Billy ini ada, dan itu berdasarkan dari kitab Torah. Namun setelah kita dengarkan bagaimana penjelasan dari saudara Valen yang berlandaskan kitab Torah itu sendiri, ternyata itu tidaklah benar ya. Bahkan apa yang diklaim oleh saudara Billy ini seperti abu-abu ya, dan serba ambigu yang tidak mempunyai kejelasan seperti halnya syariat kita di dalam agama Islam. Dan juga tentang konsep ketuhanannya sendiri, dia pun bingung sendiri ya untuk menjelaskannya. Bahkan ketika ditanya apakah konsep ketuhanannya berdasarkan hasil konsili Nicea 325 Masehi, dia pun dengan legowo mengakui iya ya, namun tetap saja memakai embel-embel bahwa dia tidak sepenuhnya meyakini hal tersebut. Dan itu bagi kita sangatlah wajar ya, dan memang seperti itulah tabiat para oten-oten ini yang selalu tidak mempunyai jawaban yang pasti tentang konsep ketuhanan serta keimanannya. Jadi melalui diskusi tadi kita semakin jelas dan terang tentunya untuk membedakan dan melihat bagaimana ajaran-ajaran yang di luar agama Islam yang tentunya kita yakini sebagai kebenaran yang memang datang dari Allah SWT. Mudah-mudahan ada hikmahnya yang dapat kita petik dari diskusi tadi, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.